Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang kami akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kami akan menginformasikan kepada kaum muslimin bahwasanya di tanah ini insyaallah kami akan melanjutkan pembangunan tahap yang kedua SD dan Rumah Tahfidz Luqmanul Hakim insyaallah ta'ala. Kemudian di tempat saya berdiri ini kami juga akan membangun TK sekaligus untuk Rumah Tahfidz Luqmanul Hakim insyaallah ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kami sampaikan bahwasanya dua gedung ini kami peruntukkan di pagi harinya untuk sekolah SD dan TK. Adapun di sore harinya sampai malam gedung TK dan gedung SD ini kita peruntukkan untuk Rumah Tahfidz Luqmanul Hakim insyaallah ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kami dari Yayasan Luqmanul Hakim akan melanjutkan pembangunan tahap yang kedua untuk SD. Adapun dana yang dibutuhkan untuk membangun pembangunan tahap yang kedua ini lebih kurang dananya adalah 255 juta. Gedung ini kami akan membangun 3 ruangan insyaallah ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun untuk dana yang dibutuhkan untuk TK yang tempat saya berdiri ini, dana yang dibutuhkan lebih kurang sebanyak 310 juta. Adapun rinciannya 5 ruangan itu untuk TK. 2 ruangan untuk tempat tinggal ustadz insyaallah ta'ala. Yang 2 ruangan lagi insyaallah di lantai yang kedua itu 2 kantor. Kantor untuk TK dan kantor untuk SD. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tanah yang di depan SD ini insyaallah kami akan membangun masjid insyaallah ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu kami dari Yayasan Luqmanul Hakim Kota Sungai Penuh mengajak kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk ikut berpartisipasi untuk membangun SD dan Rumah Tahfidz Luqmanul Hakim ini. Ini merupakan ta'awun al-birri wat taqwa. Kita tolong menolong dalam kebaikan.
Dan ini juga merupakan investasi yang sebenarnya yang Bapak akan nikmati nanti. Kaum muslimin nanti akan menikmatinya ketika di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada kaum muslimin, bahwasanya Islam menganjurkan kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan menyebutkan beberapa keutamaan sedekah supaya kita lebih bersemangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata Nabi yang mulia, harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita infakkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, au tasaddaqta fa amdaita, atau engkau menginfakkan harta kamu di jalan Allah itu fa amdaita, akan senantiasa langgeng sampai hari kiamat. Kita akan mendapatkan pahala ketika kita infak ketika di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan sedekah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama adalah sedekah tutfi'ul khotoya wa tukaffiruha. Sedekah tersebut dia dapat menggugurkan dosa kesalahan seseorang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz ibn al-Jabal. Kata Nabi yang mulia, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah tersebut dapat menggugurkan kesalahan dosa-dosa. Lalu Nabi mengumpamakan kama yudfi'ul al-ma'u an-nar, sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun keutamaan sedekah yang kedua, as-sadaqatu min asbabi an-najat min harri yaumil qiyamah. Ternyata sedekah tersebut dapat menyelamatkan seorang hamba ketika panas teriknya di padang mahsyar nanti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi yang mulia, kullu mri'im fi dhilli sadaqatihi hatta yufassilu bainan nas. Seseorang tersebut pada hari ketika teriknya, panasnya matahari, ya, dia dinaungi oleh sedekahnya. Sedekah itu dapat menaungi seseorang sampai Allah memutuskan, ya, perkara di antara manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, ingatkah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain menjamin 7 golongan. Di antaranya 7 golongan tersebut, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyembunyikannya. Tidak ada yang tahu. Dia infak karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqa yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya dia orang yang ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga di antara keutamaan sedekah, sedekah yang kita keluarkan itu merupakan bukti keimanan seseorang. Sedekah yang kita infakkan di jalan Allah itu bukti keimanan kita. Ketika orang itu beriman, menyatakan dia beriman, kalau dia punya harta maka hendaklah hartanya tersebut dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi yang mulia, was-sadaqah burhan.
sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang. Kalau ada seorang muslim yang dia menumpukan hartanya di bank, tanah yang banyak kan, tapi dia tidak menginfakkan dia dan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia belum dipertanyakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang terakhir, yang keempat, di antara keutamaan sedekah. Sedekah tajlibul barakatu waz ziyadah wal khulf. Ketika orang bersedekah, maka hartanya tersebut akan berkah. Apa itu berkah? Akan banyak kebaikan yang dia dapatkan. Waz ziyadah, Allah akan tambah hartanya tersebut. Yang ketiga, wal khulf, Allah akan ganti. 1000 perak kita infakkan hari ini, Allah akan ganti lebih banyak lagi di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saba ayat yang ke-39, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif." Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecil atau besar, maka kata Allah, wa huwa yukhlifu, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan ganti apa yang kita infakkan hari ini. Dan wa huwa khairur razikin, dialah Allah zat yang maha baik, yang pemberi rizki. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang keutamaan sedekah yang keempat. Adapun yang ketiga yang perlu kami sampaikan, ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah atau apapun ibadah yang dia lakukan, hendaknya ibadahnya tersebut dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Apalagi yang sedekah ini yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ketika tidak ikhlas maka tidak ada nilai apapun. Sebanyak apapun yang kita infakkan di jalan Allah, ketika tidak ada ikhlas, tidak dinasihati dengan keikhlasan, maka sia-sia. Maka Allah menyuruh orang mukmin di dalam surah Al-Baqarah juz yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 272, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah." Tidaklah mereka itu menginfakkan hartanya dan Allah, melainkan yang mereka harapkan bukan pujian, bukan dikatakan orang, bukan. Yang mereka harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kami tutup pembicaraan kami pada siang hari ini, kami alhamdulillah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah akhir dari surah Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Allah hendaklah engkau ceritakan. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Luqmanul Hakim telah menyelesaikan pembangunan tahap yang pertama. Bisa Bapak saksikan di belakang ini. Ya, kita sudah membangun 3 kelas di bawah dan WC sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, kami mengucapkan kepada kaum muslimin yang telah berinfak di jalan Allah tersebut, jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas jasa sedekah Bapak tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah akan melipat gandakan sedekah yang kita berikan ketika di dunia ini. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan yang pertama proses pembangunan ya gedung kami ini, TK ya, SD, dan insya Allah masjid di depannya ini. Ya, kami mohon doanya kaum muslimin semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.